Wali adalah orang yang diberikan Allah pertolongan dan dia bisa menolong orang lain berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat wali itu apa? Alladzina amanu, beriman, wa kanu yattaqun, bertakwa. La khaufun alaihim, tak ada takutnya, walahum yahzanun, tak ada sedihnya. Beriman, bertakwa, tak takut, tak sedih. Kalau antum jumpa orang macam itu, wali. Setelah saya pikir-pikir, Pak Ustadz, 4 sifat ini ada pada saya. Wali kau berarti. Sekarang banyak wali ngotot. Wali ngotot itu mati-matian dia mengatakan gurunya wali. Dan gurunya pun pura-pura senyum, pura-pura tak mau, tapi malu-malu mau mengaku wali. Gara-gara murid-murid tadi berbisik-bisik, wali. Terus kalau wali, rupanya kenapa kalau wali? La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Jadi kalau ada di antara antum ni yang bilang, setelah aku tengok-tengok ustaz kita itu wali, berarti kau wali. Karena kaedahnya tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Hanya sesama wali lah yang tahu menengok sifat wali. Kita hanya menduga-duga aja. Imannya kuat, takwanya kuat, tak ada takutnya, tak ada sedihnya, menyuarakan kebenaran, mungkin dia wali. Tapi hakikat sebenar-benar wali, wallahu ta'ala a'lam, hanya Allah saja yang tahu. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Ada waliullah, waliur rahman, wali Allah. Ada walius syaitan, wali syaitan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumus syaitan. Orang kafir itu penolongnya adalah setan. Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Kalau satu nabi, kalau banyak anbiya. Sayyidul anbiya, pemimpinnya para nabi. Sultanul aulia, sultannya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, masyhur. Jadi kewalian itu ada kalanya bisyuhrah, masyhur. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak ada ikhtilaf di antara kalangan para ulama bahwa dia wali. Termasuk yang mengakuinya penulis kitab ini. Imam Nawawi mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah salah satu wali Allah yang karomah-karomahnya itu tidak ada ikhtilaf. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berzikir di Masjid Baghdad. Dia orang Irak, makamnya di Baghdad. La ilaha illallah, sedang berzikir, tiba-tiba datang suara, ya Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir Jilani, sudah kuampunkan semua dosa-dosamu yang sekarang, yang lalu, yang akan datang, dan kuhalalkan semua yang haram-haram untukmu, dan kau tak lagi wajib melakukan semua kewajiban-kewajiban. Langsung dia meludah ke sebelah kiri. Kita kalau mimpi jelek atau dapat bisikan setan, kita membaca ta'awuz sambil meniup ke sebelah kiri. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis. Meniup sedikit sebelah. Andai kita lah itu mengalami macam yang dialami Syekh Abdul Qadir Jilani, pas malam tadi bangun zikir la ilaha illallah, tiba-tiba datang, ya Abdus Samad, sudah kuampunkan dosamu yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang, kuhalalkan kau semua yang haram-haram, dan semua kewajiban kau tak wajib lagi. Tak ada pengajian subuh ini. Langsung antum dapat WA semua, mohon maaf Ustadz tak ngajar lagi, udah jadi wali. Jadi timbangannya adalah syariah. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu bahwa yang berbisik itu setan?
Karena bisikannya bertentangan dengan. Jadi kalau ada orang mengatakan guru kami itu guru hakikat itu, dia tak berpegang lagi kepada syariah, memang wali guru, memang betul, tapi wali setan. Suatu ketika ada seorang wali membawa muridnya, kata dia, ayo kita jumpai wali di masjid sana. Muridnya pun siaplah mau menjumpai wali tadi. Wali tadi pun duduk dalam masjid. Sampai dalam masjid, orang ini pun duduk mau bersilaturahim ke wali tadi. Tiba-tiba wali itu meludah dalam masjid. Langsung gurunya ini katakan, ayo kita pulang. Guru, tapi kita datang dari rumah mau menjumpai wali ini. Ini wali setan. Kenapa dia tahu itu wali setan? Karena meludah dalam, hanya setanlah yang meludah dalam masjid. Asal bertentangan dengan syariah, tak bisa pakai. Nah, nanti antum dikata 1.200.000 orang Pekanbaru mengatakan dia wali, satu syariat dilanggarnya, wali setan. Timbangannya adalah syariat. Dia tak berpegang lagi pada syariat, Pak Ustaz. Syariat itu kulit-kulit aja itu. Siapa yang bilang sama kamu? Yang Ustaz ceritakan tadi itu di mana? Kita membaca kitab-kitab tasawuf. Di antara kitab inti tasawuf Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Sudah kita khatamkan waktu Covid dulu. Covid saya tak bisa keluar, khatam 1 Ramadan Risalah Qushairiyah. Situlah banyak kisah wali-wali yang dikatakan orang wali ternyata wali setan. Ayo kita, guru, ayo ke tempat majelis wali, guru kami itu wali. Kata gurunya, ayo, aku ingin kali membawa guru. Misalnya kalian ada mahasiswa ngajak saya, Ustaz Somad, oh, ada guru kami di sana wali dia, aku mau membawa Ustadz ke tempat dia. Ayo, kalau berzikir malam nanti turun makanan dari langit. Ayo, kata gurunya nih, ayo. Sampai di situ, pas berzikir, turun makanan dari langit. Turun malaikat-malaikat. Dibisikkannya ke muridnya itu. Apa kata dia? Tengok ke bawah. Semua menengok ke atas, tengok ke bawah. Pas tengok ke bawah, semua kaki yang dikatakannya wali malaikat tadi, kakinya kaki keledai. Kalau kakinya keledai berarti jin, setan. Mukanya manusia, kakinya keledai. Rupanya yang setiap malam dia datang majelis makanan turun tuh, rupanya yang dimakan orang tuh tai keledai. Tertipu, maghrur, tertipu. Jadi timbangannya adalah syariah. Jangan nanti antum tertipu. Ada majelis sana guru kami Pak Ustadz, banyak kali gharib-gharib aneh-anehnya. Saya ini dulu termasuk orang yang suka mencari yang wali-wali gitu. Dulu waktu masih sekolah, datang kawan saya, Mat, ada wali di sana. Ayo kita pergilah kami dari Medan. Pergi. Dari mulai zuhur sampai maghrib, tak sholat zuhur, tak sholat maghrib. Tak sholat zuhur, tak sholat asar, sampai maghrib. Saya masih berpegang pada syariat. Saya tanya kawan saya, kenapa dia tak sembahyang? Dia sudah tak wajib lagi sembahyang. Sembahyang dia di Masjidil Haram sama di Sidratul Muntaha. Kita yang masih berpegang ke syariat ini, mana dia sembahyang di Masjidil Haram? Orang dia ada kok di situ. Dan kalau dia sembahyang di Masjidil Haram waktu tadi jam 12.30, berarti Masjidil Haram kan baru jam 8.30. Iya kan? Macam mana dia bisa sembahyang? Jadi kalau berpegang kepada syariat. Jadi Ustadz waktu itu tak sholat zuhur, tak sholat zuhur, tak sholat asar. Tapi insya Allah Allah mengampuni saya, karena waktu itu saya masih kelas 2 SMP, dibawa orang jumpa wali. Jadi sekarang ini
itu sekitar tahun 92. Sekarang sudah 2023, 30 tahun yang lalu. Rupanya di zaman medsos ini, wali ini makin bermunculan. Namanya wali medsos. Mau ngaku-ngaku wali, itu saya tonton itu. Wali apa ini? Wali hantu ini. Wali setan ini. Wali itu sifatnya amanu wa kanu yattaqun, la khaufun, tak takut dia menegakkan agama Allah ni, wala hum yahzanun, tak sedih, karena takutnya dan sedihnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tertipu karena aneh-aneh. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kalau nampak kau ada orang berjalan di atas air, tiba-tiba ada laki-laki berjalan di bawah jembatan Leton, la taghtar, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan seperti itu. Tapi pandanglah bagaimana dia menjalankan syariat. Berjalan dia di atas air dan dia berpegang kepada syariat, mungkin dia wali Allah. Tapi apakah dengan itu dia menolong syariat Allah? Kalau dia menolong syariat Allah, ya. Dan kalau dia wali Allah, kita muliakan dia. Dia bukan Tuhan. Dia hanya diberikan Allah kemuliaan untuk menolong agama Allah. Kalau tidak, wali Dajjal. Baru Dajjal KW 9 udah bingung orang. Cemana kalau Dajjal yang original itu datang? InsyaAllah kalau kita berpegang teguh, kuat solat kita, kuat zikir kita, hati kita tak macam-macam, maka insyaAllah Allah jaga kita dari tersesat mengikut wali-wali setan. Banyak wali ngebet namanya, wali ngebet. Ngebet tuh memang ingin betul dia jadi wali. Na'udzubillah. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka kuizinkan dia berperang. Sebagaimana izin dalam perang, izin membunuh, begitulah kuizinkan dia diberlakukan karena sudah mengganggu wali, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ganggu wali Allah. Kalau nampak ada orang menolong agama Allah, ada orang banyak mengejek dia, jangan ikut mengejek. Jangan latah mengkomen macam-macam di medsos. Kalau tak sanggup menolong wali Allah, paling tidak jangan mengejek wali Allah. Ini udahlah tak menolong wali Allah, mengejek pula lagi, mengolok-olok wali Allah. Kalau sampai dia berdoa kepada Allah, habis kita kena. Pahala tak dapat, dosa dapat, azabnya dapat. Saya tak wali. Wali murid jelas. Tiap awal semester tanda tangan Mizian Hazik Abdillah, wali murid Abdul Somad. Tapi kalau ditengok sifat-sifat itu, ada beberapa orang yang memperjuangkan agama Allah di Indonesia ini, tak ada takutnya. Dan saya selalu mendoakan, dan tak berani saya mengejek, mengolok-olok. Dia sedang menolong agama Allah.